Materi selanjutnya masih materi KPK. Jika D adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, maka A, B habis membagi D. Nah, ini kita akan buktikan ini, ya, dengan berhubungan dengan materi sebelumnya atau slide sebelumnya 3 dan 4 itu habis membagi kelipatan persekutuannya, ya. Jika D adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, maka A habis membagi D dan B juga habis membagi D. Kita misalkan, karena kita ingin buktikan ini, kita menggunakan pemisalan. A, B sama dengan C, itu berarti A habis membagi C dan B juga habis membagi C. Nah, kita ingin membuat anggapan bahwa apakah C ini tidak habis membagi D, ya, C tidak habis membagi D. Maka kita gunakan algoritma pembagian, ya, dengan rumusnya adalah D sama dengan CH tambah S. Ini hanya pemodelan saja. Yang rumusnya kita pelajari sebelumnya, yang modelnya seperti ini. Ini hanya sama saja, ya. Ya, selanjutnya karena A habis membagi C, ya, A habis membagi C dan A juga habis membagi D, maka A juga habis membagi S. Yang ini, ya, yang ini, ya. Jadi C ini habis dibagi oleh A, D juga habis dibagi oleh A, maka S-nya juga habis dibagi oleh A. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang B-nya adalah B habis membagi C, ya. Jadi C ini habis dibagi oleh B, D juga habis dibagi oleh B. Dan S ini sudah pasti juga adalah habis dibagi oleh B. Dan S-nya ini adalah merupakan kelipatan persekutuan dari A dan B. Jadi S ini adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Kelipatan persekutuan. Nah, selanjutnya kita lanjut. Ya, D sama dengan CH kita turunkan tadi ini. CH tambah S, ini karena rumus secara umum seperti ini. 0 lebih kecil sama dengan S dan lebih kecil dari C. Seperti ini. Nah, ini kan S ini lebih kecil dari C, ya. S ini lebih kecil dari C ini, ya, C-nya. Maka sedangkan ini S adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, ini adalah lebih besar, ya. S ini lebih besar dari, ya, dari C-nya, ya. S ini lebih besar dari C-nya karena kenapa? S adalah merupakan kelipatan persekutuannya, ya. Ya. Jadi bisa misalkan 4 itu kelipatan persekutuannya adalah 4, 8, ya, 16 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi 4, 8 dan seterusnya itu adalah kelipatan persekutuan dari 4 tadi itu. Nah, ini kemudian A, B sama dengan C ini. Ya, ini adalah C ini adalah kelipatan persekutuan terkecilnya, ya. Ini adalah kelipatan persekutuan dari terkecilnya. Berarti ini kan sudah benar ini, ya. S lebih kecil dari C. Nah, ini kalau ini S lebih besar dari C, ya. S lebih besar dari C. Berarti ini kontradiksi antara ini dengan yang ini. Kalau ini kan lebih kecil dari C, ini lebih besar dari C. Seperti itu. Berarti anggapan kita bahwa C ini tidak habis membagi D adalah salah, ya. Tidak habis membagi D adalah salah. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ini teorema juga sama tadi, teorema juga. Jika K lebih besar dari 0, ya, maka KA dan KB sama dengan K kali A dan B, ya. Kita ingin buktikan ini, ya. Kita misalkan A dan B sama dengan C, maka A habis membagi C dan B juga habis membagi C. Berarti jika KA habis membagi KC, ya, ini tadi KA berarti habis membagi KC-nya, hasilnya tadi ini adalah KC. Ya, berarti sama jika KA habis membagi KC dan KB juga habis membagi KC, maka ini kan sama saja pemodelannya adalah K ini, ya, kita eliminasi K-nya, berarti sisa A habis membagi C, ini juga B habis membagi C. Kita eliminasi juga seperti itu. Berarti KC adalah kelipatan persekutuan dari KA dan KB. Berarti KA dan KB habis membagi KC, ya. Berarti KC ini sama dengan ini, ya, K kali A kali B, seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya adalah K, A dan KB sama dengan K kali A dan B, seperti itu. Kemudian
Contohnya nilai dari 60 dan 84. 60 dan 84. 60 kan sama dengan 12 dikali 5. Ya. Kemudian 84 itu sama dengan 12 kali 7. Berarti ya 12 dikali 5, 7. Ini kan konsepnya yang tadi ini. Ya. Seperti itu. Sama dengan 12 kali 35. Kenapa 35? Ya 5 kali 7, 35. Ya. Jadi 12 kali 35 sama dengan 420. Itu sama saja berarti KPK-nya antara 60 dan 84 adalah 420. Seperti itu. Kemudian, ini teorema selanjutnya. Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka A, B ya kali A, B sama dengan AB. Contohnya 16 dan 20. Jadi kita gunakan FPB dan jadi kita gunakan di sini FPB dan KPK. Artinya FPB kita kalikan dengan KPK-nya seperti itu. Kemudian ini kan 16 20 sama dengan 4. 4 adalah FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya. Kemudian 16 dan 20 adalah 80 KPK-nya adalah 80. Saya sudah buat seperti ini, 16 itu dan 20 itu FPB-nya 4 dan KPK dari 16 dan 20 sama dengan 80. Berarti ya 16 20 itu sama dengan 4 tadi ini. Kemudian 16 dengan 20 KPK-nya adalah 80 sama dengan 30. Berarti KPK dari 16 dan 20 adalah 320. Ini bisa menggunakan penyelesaian model seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke latihan, silakan kerja di rumahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.